Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyenangkan sekali. Ini di Gria Biro Syariah Jalan Baron. Jadi arah ke Pantai Baron. Ini di Wonosari, Gunung Kidul. Apa ya? Dua kali kemari, jadi sudah pas capek, pas ingatan short termnya buruk gitu ya, itu malah ketemu hal-hal yang subtle dari diriku. Seperti kalau aku, yang terakhir kalau aku berharap bahwa suatu posisi itu akan hasilnya luar biasa besar, itu malah mengurangi atau menghilangkan sensku untuk melindungi hartaku gitu. Sementara kalau di Jack Schwager kan intinya banyak trader profesional itu lebih mementingkan melindungi dananya gitu ya, bukan mendapatkan yang besar itu gitu. Nah aku malah cenderung kehilangan itu gitu ya. Jadi kalau memperhatikan nanti hasilnya sekian, nah itu malah salah. Yang sering harus dipikirkan adalah kalau semua posisi ini keadaannya menjadi buruk tiba-tiba, apa yang akan terjadi gitu, dan aku harus mengapain. Melindungi yang gue miliki itu sepertinya jauh lebih baik hasilnya gitu ya, dibandingkan dengan kalau aku berangan-angan untuk mendapatkan yang luar biasa itu gitu. Nah itu gue dapat waktu kemarin capek banget gitu, mau berangkat, oh iya ya. Dan yang sebelumnya itu aku lupa malah. Jadi ini kalau capek, suatu memorinya kayak gini gitu. Tapi bahwa itu menarik gitu. Bahwa kadang-kadang jeda yang capek sekali kayak gini gitu ya, itu bisa mengeluarkan sesuatu yang amazing sekali dalam hidupku. Dalam perjalanan belajar trading ini ya, ini kan sudah menginjak tahun keempat pakai duit beneran di forex gitu ya. So perjalanan belajarnya itu sendiri gitu sepertinya menarik sekali gitu ya, mendokumentasikan semacam autobiografi perjalanan belajar. Karena kalau yang diperhatikan itu hanya apa namanya, hasil rasa-rasanya bukan itu gitu. Jadi yang di dalam gunung es itu, yang di bawahnya itu ternyata tidak mudah gitu. Seperti halnya kalau ada video diringkas itu, rasa-rasanya itu juga bagian yang tidak mudah. Nah, ke depan sih sepertinya perlu, ini sudah Q3 gitu 2020, dan ini tanggal sudah mau habis bulan Agustus, jadi bulan depan itu bulan September itu adalah bulan terakhir di Q3. Jadi semoga bisa meringkas di bulan ketiga besok gitu ya, semua yang sudah pernah aku videoin, aku bikin diarinya gitu ya, karena toh itu pelajaranku sendiri gitu yang tentangku. Dan alhamdulillah hasilnya baik-baik saja gitu. Tidak sampai oleng sekali gitu. Malah yang oleng sekali itu malah MLM. Karena mungkin keputusannya berdua itu yang tidak, yang satu sisi bukan yang biasa ada di dalam resiko gitu ya.
Terus ini di sini menarik sekali gitu ya, pemandangannya cukup berbeda gitu ya, coba diputar kameranya gitu. Jadi berasa kayak ada di rumahnya sendiri, longgar gitu ya, tidak seperti di kamar hotel tertutup gitu. Ini sangat menarik di sini. Terus ada anak-anak kecil ngeliatin. Jadi ternyata tidak. Tapi alhamdulillah sudah mengalami hal yang salah itu gitu. Kayak misalnya waktu SMA itu selalu dapatnya yang benar itu kalau belajar itu misalnya 10 jam tanpa henti, ternyata itu tidak mungkin. Otaknya itu biochemical gitu ya. Jadi harus tetap tetap ada ritmenya. Jadi setengah jam berhenti, seperempat jam istirahat, setengah jam berhenti, seperempat jam istirahat, atau ada yang 25 menit, 5 menit istirahat, seperti itu gitu. Selalu di lock kayak gitu ya, tidak tahu bahasa yang oleh bapak kalau belajar kok gitu. Tapi kenyataannya aku sendiri tidak melihat bapakku cukup tekun gitu ya. Kalau dia mendapatkan prestasinya dengan membypass korupsi dan nepotisme gitu, yang berakhir dengan korupsi. Menekuni ini, yang salah yang itu membuat aku lebih bisa menerima hasil yang optimal gitu ya. Jadi hasil yang maksimal adalah hasil yang kita peroleh dengan kesungguhan gitu, dan kita bisa mengulanginya lagi. Seperti kenapa aku tahu belajar itu begitu, ada jedanya, kemudian kita harus berpindah-pindah tempat gitu ya. Itu karena selama ini kalau yang seperti dikatakan misalnya belajar sehari 14 jam enggak masuk gitu, kepalanya nggak muat, matanya dipelotot-pelototin juga akhir jatuhnya kayak waktu SMA itu. Minusnya naik 2 kali lipat dalam jangka yang singkat karena matanya sudah tidak kuat, pikirannya butuh jeda gitu. Terus katanya kalau dikasih kelapa dan kopi jadi bisa mikir, nggak bisa. Yang satu-satunya cara adalah kalau mau masukkan konsentrasi, memasukkan oksigen ke dalam kepala, itu caranya olahraga pagi. Kalau tidak bisa ya tidur gitu, kemudian tidak nonton TV karena pikirannya dipakai lagi gitu. So dari situ aku tahu ada orang tua yang sengaja salah karena dia berbohong gitu. Dan dia menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang sangat berbeda. Sementara untuk mendapatkan orang tua yang sungguh-sungguh dalam hidupnya waktu itu siapa ya, aku juga nggak tahu. At least ketika aku muda dan sampai hari ini aku bersungguh-sungguh, itu yang sangat aku syukuri ya. So kembali ke tadi bahwa malah dapat pelajarannya merizam gitu. Semua yang gue dapat selama trading itu malah pada saat short term memory gue tidak baik, pada saat capek gitu ya, naik motor jauh kangenan gitu, terus ini apa pegel-pegel gitu,
Terus malah yang kemarin nginep di dekat RSUD itu airnya tidak hangat seperti yang di sini gitu. Alhamdulillah di sini panas airnya. Jadi keadaan yang super capek itu, yang super sampai kepalanya tidak bisa dipakai mikir, sampai contohnya habis salat isya lupa tadi sudah salat isya belum gitu. Terus tadi pagi bisa sholat sebelum subuh tapi malah sholat subuhnya ketiduran sampai pas siang dan lupa gitu. Kalau nggak diingetin nggak tahu gitu. Jadi di saat itulah malah dapat pelajaran gitu tentang diriku. Oh ternyata kalau aku ketika masang posisi itu berharap akan baik-baik saja, itu kalau itu ujungnya rugi dan menimbulkan perilaku emosional gitu. Yang lebih yang mungkin sama ya, karena ketika profit besar itu juga ternyata aku emosional gitu. Jadi ada masuk mengikuti tradingnya dan keluar gitu, ini masih ada emosinya lagi gitu. Dan ini kalau emosinya ini tidak terkelola dengan baik, maka memulainya lagi itu buruk gitu. So siklus ini kita nggak tahu sih, tapi siklus ini ada jelas pada diriku. Jadi after trading emotions, after close trade emotions, kemudian close emotions, kemudian mengikuti emotions, sama masuk. Yang ini yang sudah banyak yang saya tahu bahwa pasang stop loss, tidak berharap, kemudian money management rule, artinya bahwa kalau loss semua di posisi yang sudah dipilih itu tidak boleh dari sekian persen dari modal dan sebagainya gitu. Yang menjalaninya ini juga aku belum tahu emosinya seperti apa. After close itu juga nggak tahu. So rasa-rasanya alhamdulillah kita dapat pelajaran ini karena sebenarnya setiap kita dikasih itu, kita dikasih kesempatan untuk mengenali diriku. Kesulitan itu adalah pelajaran berharga gitu. Karena dari situ belajar. Terus kalau itu mengalami blok gitu ya, kayak misalnya tugas dikasih ngerjain tugas, yang ngasih tugas jelas-jelas nggak mungkin selesai gitu, ya sudah gitu, dia ikhlaskan saja. Toh tidak perlu untuk mengesankan, rasanya tetap tidak bahagia lulus dengan nyontek itu sebenarnya, sangat tidak bahagia. Kalau emang tugasnya sulit, yang ulang. Kalau diulang nggak bisa, ya dilepaskan gitu. Jadi kalau bisa semua mata kuliah itu pilihan lebih baik gitu, dari yang wajib. Kalau emang dosanya tidak bisa dilewati, kenapain gitu? Karena terlalu banyak yang wajib dari pihak lain di luar kita, akhirnya jadi buruh mentalnya. Alhamdulillah bisa di sini tanpa sengaja, motornya bisa masuk, kamarnya besar sekali. Terus tidak terpikirkan juga bisa sampai di sini di Wonosari. Selama ini selalu kalau terakhir itu seragam TBS samanya lewatnya sana, lewat Praci. Ini yang lurus dari sawah sekarang menuju Semanu, ini luar biasa ini. Pengalaman yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Kalau lihat tempatnya menarik untuk menuliskan sesuatu, menarik sekali. Kalau enggak ya bawa meja sendiri gitu. Oke, untuk kali ini gitu aja. Semoga bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.